Indonesia itu sebagai produsen emas ke-6 di dunia, gitu kan. Artinya potensinya sangat besar. Nah, kemudian juga kalau kita lihat pentingnya mendorong harmonisasi nih antara kebijakan-kebijakan, kemudian perpajakan, standarisasi yang ada di Indonesia. Sehingga sebenarnya kita ingin mendorong dari IBMA ini untuk bergerak sehingga semua ekosistem yang ada di Indonesia itu bergerak menjadi salah satu ekosistem terbaik dan bukan hanya daya saingnya tinggi gitu di nasional tapi juga di regional. Saya Ellen Gracia dan selanjutnya kita simak segmen khusus Insight Numbers untuk Anda. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai arah industri emas domestik serta peran layanan bullion dan asosiasi baru dalam memperkuat ekosistem keuangan, kami akan langsung membahasnya bersama Ibu Selvi Dewiyanti, Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Persero. Bu Selvi, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, selamat siang, Ellen. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Ini rasanya tidak terasa ya, ternyata sudah lebih dari 1 tahun Bank Bullion atau Bank Emas ini sudah berjalan. Mungkin bisa diceritakan, dibagikan kepada kami sejauh ini seperti apa Ibu menilai perkembangan ekosistem bank emas yang ada di Indonesia? Oke, jadi kalau kita lihat perkembangan emas di Indonesia, terutama bank emas di Pegadaian, itu berkembang sangat baik ya. Total kelolaan emas di Pegadaian sudah mencapai 153 ton yang berasal dari berbagai macam layanan, mulai dari deposito, perdagangan emas, titipan emas, pinjaman modal kerja emas, juga tabungan emas, cicilan emas, dan gadai emas yang memang menjadi core kita. Dengan adanya layanan bank emas, tentunya produk-produk bank emas ini semakin lengkap. Karena artinya emas itu bukan hanya sebagai aset investasi, tapi juga menjadi modal kerja bisnis usaha. Jadi dari investasi ke pembiayaan, kita punya layanan pinjaman modal kerja emas. Artinya progresnya ini cukup baik gitu ya, cukup meningkat dengan baik. Dan kita juga melihat dengan tingginya total kelolaan emas di Pegadaian, artinya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian dan Bank Emas Pegadaian ini semakin tumbuh. Gitu. Yang tadi Ibu highlight ini ada dari segi pembiayaan ya berarti. Nah, kalau melihat perjalanannya ini kan kurang lebih sudah lebih dari 1 tahun. Nah, apa yang juga membuat akhirnya dengan adanya layanan Bank Bullion, Bank Emas ini akhirnya itu juga bisa memberikan perubahan lebih signifikan lagi dalam ekosistem keuangan? Ya, jadi Bank Emas ini kan memang kita buat gitu ya, kita kan baru 1 tahun dan tentunya kita ingin masyarakat memanfaatkan aset-aset emasnya itu bukan hanya sebagai investasi, tapi juga lebih produktif. Artinya adalah emas-emas yang memang disimpan di Pegadaian itu bisa bekerja dengan lebih produktif lagi. Kita bukan hanya fokus di bisnis retail, tapi juga di korporasi dengan produk-produk bank emas yang lebih lengkap. Nantinya bank emas ini akan bisa memutar gitu ya emas masyarakat menjadi modal pinjaman kerja, terutama untuk para pelaku industri emas. Jadi memang bank emas ini akan membawa manfaat dari emas sebagai underlying emas diinvestasi menjadi pembiayaan untuk modal kerja bisnis usaha. Tentunya ini akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Dan juga cakupannya semakin luas ya Bu ya. Cakupannya semakin luas. Bicara soal produk-produknya, yang manakah yang paling diminati sejauh ini? Di sini masih deposito emas. Deposito emas. Menariknya deposito emas ini saat ini sudah ada sekitar hampir 100.000 rekening yang dibuka gitu ya. Si deposito emas ini sebenarnya mulai dari tabungan emas. Jadi masyarakat itu bisa nabung emas dulu, kemudian simpan emasnya sampai 5 gram, dan kemudian bisa mendepositokan emasnya di Pegadaian, di Bank Emas Pegadaian, dan simple melalui aplikasi kita Tring. Jadi sangat mudah, cepat, dan juga aman karena memang emas yang ada di Pegadaian dijamin 1:1. Jadi untuk produk yang paling banyak diminati pastinya deposito, karena deposito itu juga memberikan imbal hasil per tahunnya. Jadi masyarakat itu bukan hanya mendapatkan capital gain dari harga emas yang naik,
tapi juga dari imbal hasil yang didapatkan dari deposito itu. Nah, untuk segmen retail, pertumbuhan dari sisi mungkin ya dari investor baru, apakah ini juga ada hal menarik yang juga perlu dicermati? Mungkin ada dari generasi milenial atau generasi Z ini juga lebih banyak. Jadi kalau kita lihat contoh aja salah satu produk kita, tabungan emas gitu ya. Tabungan emas ini saat ini memang kenaikan dari nasabah Gen Z-nya meningkat. Dari jumlah nasabah tabungan emas saja yang 2 tahun lalu masih 3 juta, sekarang sudah 6,4 juta. Oke, berarti dua kali lipat naik gitu. Dan itu menunjukkan minat masyarakat dan kepercayaannya kepada Pegadaian untuk menyimpan emasnya di Pegadaian. Nah, dari sisi behavior mungkin ya Bu, ya karena kan persepsi masyarakat, mungkin masyarakat yang dari sejak dulu menilai bahwa emas ini biasanya hanya lebih untuk investasi jangka panjang untuk disimpan. Adakah tidak mungkin pola perubahan dari sisi mindset masyarakat zaman sekarang bahwa melihat, oh emas ini sebetulnya bisa dijadikan transaksi? Gitu. Iya. Jadi memang kita berharap dengan adanya bank emas ini cakupan masyarakat lebih luas lagi, layanannya juga lebih komplit gitu kan. Kalau kita lihat tadi dengan bank emas, aset yang memang dimiliki oleh masyarakat bisa disimpan untuk investasi. Kita berharap masyarakat juga mulai melihat bahwa bank emas ini dapat mensupport kebutuhan bisnisnya. Karena dengan pinjaman modal kerja emas, Pegadaian memberikan pinjaman emas kepada para pelaku industri dan ini tentunya membuat bank emas porsinya bergeser dari yang tadinya dibutuhkan oleh masyarakat untuk investasi saja menjadi pinjaman modal kerja. Bagaimana juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa emas itu aset yang produktif juga, liquid dan tidak mengurangi dari lindung nilai itu sendiri begitu ya. Nah, sejak tahun lalu kita lihat kan ya harga emas nih trennya juga cukup positif, ada momentum juga. Apakah ini turut berpengaruh juga dari sisi bisnis untuk bank emas ataupun juga bullion bank yang ada di Pegadaian? Sebenarnya kenaikan harga emas ini kan momentum positif untuk bisnis kami. Tapi bukan hanya dari situ. Kita melihat nilai transaksi yang cukup signifikan naik gitu ya. Kalau kita lihat salah satu produk bank emas kita, perdagangan emas yang memang di tahun 2025 di bulan Juni itu nilainya masih sekitar 10 triliun gitu. Di tahun ini sudah mencapai 20 triliun. Artinya ada kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun dan ini membuktikan bahwa salah satu layanan kita perdagangan emas ini memboost up performance dari bank emas kita. Oke, terkait dengan perkembangan industri secara luas, sebetulnya apa ya indikator yang bisa terlihat dan juga tercermin bahwa saat ini industri bullion bank emas ini memang sedang benar-benar bertumbuh begitu. Jadi bukan hanya sekedar tren sesat aja karena memang harga emasnya juga lagi sedang naik-naiknya. Yang pertama sebenarnya ada 3 indikator. Yang pertama adalah kita melihat nilai transaksi yang semakin naik gitu ya, tumbuh gitu. Tadi saya sampaikan contoh salah satu layanan kita tabungan emas, di mana tabungan emas naik hampir 2 kali lipat. Tapi kemudian yang kedua adalah bagaimana lengkapnya layanan bank emas yang dimiliki oleh Pegadaian saat ini. Yang saat ini kita memiliki deposito emas, kemudian perdagangan emas, titipan emas korporasi, dan pinjaman modal kerja emas, membuat layanan bank emas semakin komplit. Bukan hanya dari sisi produk-produk untuk investasi, tapi balik lagi untuk support modal kerja bisnis industri emas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ternyata ekosistem emas di Indonesia ini lengkap sekali, Mbak Ellen. Jadi kita lihat dari hulu ke hilir, mulai dari pertambangan, kita memiliki tambang emas di Indonesia, kemudian juga manufakturnya, refinery-nya, kemudian juga ada bank emasnya gitu ya. Pegadaian sebagai bank emas pertama di Indonesia, tentu kami memiliki posisi yang cukup strategis di ekosistem emas, sampai ke hilirnya, retail-retail, perdagangan emas juga semakin banyak gitu ya. Artinya di sini kita mempunyai satu ekosistem yang membutuhkan asosiasi. Nah, kebetulan kemarin di tanggal 20 Agustus kita baru saja launching Indonesia Bullion Market Association atau IBMA, dan IBMA ini merupakan salah satu wadah
untuk kolaborasi para pelaku industri emas sehingga nantinya bisa membawa ekosistem emas di Indonesia semakin baik lagi. Nah, 3 indikator inilah yang saya lihat cukup membuat ekosistem emas di Indonesia semakin tumbuh. Ya, apalagi sejalan ya bahwa Indonesia kan memang menjadi salah satu negara produsen emas terbesar di dunia, sehingga yang perlu diperhatikan adalah mengapa Indonesia tuh sebetulnya belum menjadi acuan perdagangan emas secara internasional. Menurut Ibu apa sih sebetulnya PR ataupun kendala yang perlu kita pahami bersama? Memang kalau kita lihat dari World Gold Council gitu emas, Indonesia itu sebagai produsen emas ke-6 di dunia, gitu kan, artinya potensinya sangat besar. Nah, kemudian juga kalau kita lihat pentingnya mendorong harmonisasi nih antara kebijakan-kebijakan, kemudian perpajakan, standarisasi yang ada di Indonesia. Sehingga sebenarnya kita ingin mendorong dari IBMA ini untuk bergerak sehingga semua ekosistem yang ada di Indonesia itu bergerak menjadi salah satu ekosistem terbaik dan bukan hanya daya saingnya tinggi itu di nasional tapi juga di regional. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah meningkatkan daya saing pasar emas nasional. Jadi secara ekosistem ini merata, bisa dirasakan begitu ya manfaat dan potensinya. Baik Bu Selvi, kita akan lanjut kembali dialog kita. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dan dialog kita lanjut kembali. Bu Selvi, tadi Ibu menyampaikan bahwa begitu pentingnya ya kolaborasi antara penguatan ekosistem di industri emas ini. Apalagi kan memang ini sudah sekitar 1 tahun lebih. Dan yang langkah paling terbarunya adalah pembentukan Indonesia Bullion Market Association, IBMA. Menurut Ibu apa sebetulnya peran strategis dari adanya organisasi ini? Ya. Jadi IBMA ini adalah asosiasi bullion market di Indonesia. Kalau kita lihat dunia, itu ada London Bullion Market Association. Kemudian Singapura juga ada Singapore Bullion Market Association. Di Indonesia belum ada. Artinya ini adalah tonggak bersejarah kalau menurut saya ya. Karena IBMA dibentuk, porsi peran utamanya adalah sebagai wadah. Jadi kalau kita punya asosiasi itu kan artinya kita punya wadah suara dari para pelaku industri di industri emas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ekosistem emas itu dibangun dari hulu ke hilir. Dari pertambangan, kemudian manufaktur, refinery, kemudian ada bank emas, ada juga retailer, bahkan distribusi logistiknya juga membutuhkan satu pelaku industri. Bagaimana pelaku industri ini memiliki concern yang berbeda-beda. Mereka memiliki aspirasi yang beragam gitu ya, bermacam-macam. Artinya IBMA nantinya akan berperan menangkap semua aspirasi dari pelaku industri, menjadikannya sebuah program kerja yang tentunya berharap untuk IBMA atau ekosistem di Indonesia itu semakin maju dan semakin memiliki daya saing terutama untuk nasional dan juga pastinya regional bahkan global. Ya, tetap fokusnya adalah untuk penguatan industri, untuk ekosistemnya. Nah, dengan adanya IBMA ini bagaimana itu nantinya juga sudah berpengaruh ya dengan adanya standarisasi kualitas, kemudian tata kelola dan juga pastinya transparansi harga nih seperti apa? Nah, di IBMA ini kan sebenarnya kita adalah partner pemerintah dan regulator. IBMA program kerja pertama di tahun pertama ini karena baru launching juga kemarin, itu kita melakukan evaluasi, review terhadap berbagai macam standar kebijakan, regulasi, kemudian juga infrastruktur, itu kita review dulu gitu. Jadi nantinya pasti akan berdampak kepada standarisasi produk, kemudian kepada transparansi harga, kemudian kebijakan juga, bahkan perpajakan itu akan menjadi program-program kami di IBMA. Ya, artinya IBMA ini menyatukan pelaku industri dari hulu ke hilir. Nah, ada tidak mungkin kendala-kendala ataupun tantangan dalam menyelaraskan ya kan tadi aspirasinya juga banyak antara kepentingan-kepentingan produsen, kemudian refinery, lembaga keuangan hingga mungkin retail nih Bu yang juga menjadi perhatian. Iya. Jadi memang tantangannya adalah karena industrinya kan berbeda-beda, jadi pastinya harmonisasi gitu ya. Dengan standar industri yang berbeda-beda, kita ingin semua pelaku industri ini memiliki keseragaman atau harmonisasi dalam
berasosiasi. Artinya nantinya tantangan terbesarnya pastinya menyamakan persepsi, gitu, menyamakan pemikiran dari berbagai macam pelaku ini supaya tujuannya sama. Jangan sampai nanti industri yang lain atau industri emas untuk retail dengan manufaktur itu memiliki kepentingan yang berbeda gitu kan. Artinya kan tantangan di sini tentunya menjalankan harmonisasi antar anggota pengurus atau antar pelaku industri di sini. Yang selama ini ataupun yang sedang ongoing yang jadi perbincangan mungkin antara pelaku industri di IBMA ini seperti apa, Kak? Ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah edukasi ke masyarakat. Jadi kita mau membuat satu program untuk edukasi ke masyarakat bahwa emas ini sebagai aset jangka panjang. Emas ini bisa dimanfaatkan untuk investasi dan juga sebagai modal kerja. Kemudian juga pemanfaatan emas itu sendiri menjadi salah satu hal yang harus kita tekankan ke masyarakat. Kenapa? Karena akan berdampak kepada ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat semua emas yang dibuat, diperdagangkan, dan juga dilakukan bisnisnya di Indonesia, artinya kan ini akan berdampak ke ekonomi nasional. Nah, ini beberapa hal yang memang kita diskusikan di dalam IBMA. Dan berkaca juga ya dari banyak negara yang sudah lebih dulu memiliki bullion market seperti mungkin salah satu negara Inggris yang tadi Ibu Selvi sampaikan. Di Indonesia sendiri apa ya jika kita melihat nanti ke depannya apabila Indonesia ini juga bisa menjadi leader, pemain utama, mungkin tidak di dunia deh, di kawasan Asia Tenggara dulu, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama mungkin review kebijakan, review regulasi yang ada saat ini. Termasuk di dalamnya mungkin beberapa hal sehingga pasar emas Indonesia semakin menarik buat masyarakat dan juga pelaku industri. Kemudian yang kedua adalah membuat standarisasi. Standarisasi ini akan mendorong agar emas ini semakin diminati, diproduksi dan juga dimurnikan atau memiliki standar yang memang memiliki daya saing sama dengan internasional gitu. Kemudian tentunya hilirisasi. Hilirisasi artinya semakin banyak lagi pelaku-pelaku perdagangan emas yang sudah memiliki standar dan juga membuat ekosistem emas di Indonesia itu semakin membaik. Jadi tiga hal utama itu yang menjadi PR kita lah di asosiasi. Iya, dan selain memang Indonesia sebagai produsen, salah satu produsen terbesar nomor 6, tadi Ibu Selvi juga sudah bilang, apa peluang yang bisa kita capai lagi lebih tinggi untuk Indonesia agar bisa juga menjadi salah satu negara yang memiliki perdagangan emas ini secara utama di kawasan? Iya, mungkin tadi juga udah saya sampaikan. Jadi yang paling utama adalah ekosistem emas ini harus semakin terhubung antara hulu ke hilir. Artinya semua peran dari pelaku industri ini mulai pertambangan, refinery, manufaktur hingga retail ini harus semakin connected, semakin terhubung. Kemudian semakin banyak emas di Indonesia yang bisa diolah dan diperdagangkan dan memiliki nilai tambah bagi ekosistem emas di Indonesia. Dan yang terakhir tentunya meningkatkan nilai dari daya saing pasar ekosistem emas di Indonesia. Itu mungkin yang memang harus terus kita lakukan. Apalagi di tengah meningkatnya animo masyarakat, minat masyarakat terhadap emas ya. Dan untuk memastikan bagaimana pertumbuhan industri ini tetap sehat, tapi literasi dan edukasi masyarakat ini tetap terjaga. Apa yang perlu diperhatikan, Bu Selvi? Literasi itu tetap harus dilakukan sih Mbak Ellen, karena memang masyarakat juga masih banyak yang, contoh ada beberapa ahli yang menyebutkan 1.800 ton masih disimpan, belum masuk ke dalam ekosistem emas gitu kan, belum masuk ke dalam bank emas. Jadi itu salah satu literasi yang mau kita galakan. Yang kemudian yang kedua adalah kita mau menunjukkan ke masyarakat juga bahwa, atau edukasi ke masyarakat bahwa menyimpan emas atau membeli layanan produk emas itu harus di institusi yang aman dan terpercaya. Contoh mungkin kita mau bicara Pegadaian ya. Pegadaian ini kami memiliki pabriknya melalui anak usaha kita Galeri 24. Kemudian juga kita memiliki vault.
sebesar 100 ton. Ini merupakan vault yang besar gitu di Indonesia. Kemudian juga kita punya produk bullionnya. Dan semua emas yang ada di Pegadaian itu dijamin 1:1. Nah, ini kan sebenarnya edukasi dan literasi yang memang harus disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa menyimpan emas di bank bullion atau ekosistem emas ini bisa aman dan terpercaya. Tapi untuk kepercayaan masyarakat sendiri nih Bu, sebetulnya level kepercayaan masyarakat Indonesia saat ini tuh ada di mana sih? Apa sebetulnya yang mereka cari? Pastinya mereka mencari sebuah institusi atau sebuah layanan yang trusted ya, yang terpercaya. Nah, di Pegadaian kan memang aman, terpercaya gitu. Dan tentunya ini yang mau kita bangun juga di ekosistem emas. Jadi artinya nanti ketika kita masuk ke dalam asosiasi IBMA, tentunya di situ pelaku-pelaku industri kita akan membuat standar sehingga masyarakat itu untuk bertransaksi emas itu akan lebih merasa percaya dan merasa aman gitu kan, dengan tentunya dorongan dari regulator dan pemerintah yang mendukung asosiasi ini terus berkembang. Oke, dan tadi Ibu juga mengatakan ya bahwa nih deposito emas nih juga cukup tinggi nih antusiasme masyarakat. Ada tidak mungkin layanan-layanan lain yang juga Pegadaian lihat ini ke depannya juga cukup prospektif nih? Iya. Kalau saya lihat pinjaman modal kerja ya, kan dari awal bank emas ini dibuat atau dibangun bukan hanya untuk investasi produknya, tapi juga untuk modal kerja pelaku industri gitu. Jadi pinjaman modal kerja ini merupakan satu produk layanan yang cukup menarik gitu ya, terutama untuk para pedagang emas atau pelaku industri emas, karena memang dengan pinjaman modal kerja ini modalnya itu berupa emas dan nanti dikembalikan lagi dalam bentuk emas, dan ini merupakan produk yang menarik untuk bank emas. Sudah seperti apa sih Bu sebetulnya pengaruh dari adanya skema tadi ya pinjaman modal kerja ini juga dapat membantu dari mungkin pelaku-pelaku usaha yang lebih mikro untuk UMKM kita itu bagaimana? Saat ini memang yang masuk ke dalam kami nasabah-nasabahnya masih nasabah-nasabah korporasi besar, dan ini merupakan feedback yang bagus karena pelaku UMKM kerajinan gitu kan ya, itu bisa menjadi nasabah kita di PMK. Kita nyebutnya PMK, pinjaman modal kerja emas. Jadi memang kami akan masuk ke situ gitu ya. Yang harus kita bangun adalah edukasi ke masyarakat bahwa PMK atau pinjaman modal kerja emas ini merupakan salah satu modal untuk mereka berbisnis. Baik, dalam beberapa tahun ke depan juga Bu, apa yang Pegadaian lihat ke depan dengan adanya kehadiran dari IBMA juga, kemudian dengan Bullion Bank, agar ke depan industri ekosistem kita ini bisa lebih berdaya saing lagi dan juga bisa lebih kompetitif lagi secara global? Iya, pastinya ekosistem bullion kita harapkan menjadi penopang, gitu, penopang untuk asosiasi ini semakin tumbuh, gitu ya. IBMA kan sebenarnya sebagai partnernya pemerintah dan regulator. Nah, sebagai pelaku industri emas, gitu ya, Pegadaian ini menjadi ketua dari IBMA sendiri. Jadi kita berharap ke depannya ekosistem akan tumbuh semakin cepat gitu ya. Kemudian juga dengan harmonisasi antara pelaku industri, kemudian juga pemerintah dan regulator, pastinya akan banyak masukan kepada kami, dan tentunya banyak aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah dan regulator. Dan mudah-mudahan dengan hal ini terjadi, maka peningkatan daya saing untuk emas, pasar emas di Indonesia itu akan semakin naik lagi, dan kita bisa bersaing bukan hanya di regional tapi juga di global, karena memang tujuan kita jadi leading di Asia Tenggara nantinya. Menyamakan persepsi sehingga nanti target agar pasar emas kita ini bisa lebih kompetitif lagi ya dibandingkan negara-negara lain, kalau bisa tidak hanya di regional tapi juga di global, gitu ya Bu Selvi. Terima kasih Bu Selvi Dewianti, Direktur Pemasaran Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Persero, telah berdiskusi bersama kami di siang hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Bu Selvi. Terima kasih Mbak Alam. Dan pemirsa, usai jeda kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap di Nusantara Economic Updates.